Selamat datang di Dikmakes, podcast bersama Dirgantara Maha Mimpi. Oke teman-teman, sesuai dengan judul episode kali ini, Get to Know About Exchange, kami Dikmapi udah nyiapin nih narasumber yang hebat banget. Jadi tunggu apa lagi, tonton terus videonya di YouTube dan Spotify Ormawa Eksekutif PKU IPB. Halo Tridata Bratasena, kenalin aku Fahruni Samardia sebagai host pada episode Dikmakes kali ini. Nah, hari ini hari yang spesial ya teman-teman. Kenapa? Karena kita bakal bincang-bincang nih bareng narasumber yang keren abis. Ini dia Kak Hafsah Akidatun Salima. Halo semua, Gimana nih Kak kabarnya? baik alhamdulillah. Sehat ya, aman ya Kak? Sehat-sehat. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum kenal nih sama Kak Hafsah. Jadi Kak Hafsah ini merupakan lulusan IPB University angkatan 56 dan jurusan budidaya perairan. Pada saat kuliah semester 7, Kak Hafsah ini pernah mengikuti ASEAN International Mobility for Student Program ke Hiroshima University pada tahun 2022. Kak Hafsah juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Biro Internal Ormawa Eksekutif PKU IPB pada tahun 2020, Panitia MPKMB 57 sebagai PJK di tahun 2020, Panitia Masa Pengenalan Fakultas sebagai PJK di tahun 2021, Sekretaris Forum Keluarga Muslim C di tahun 2021, Bendahara Umum Forum Keluarga Muslim C di tahun 2022. Jadi Kak Hafsah ini pengalamannya lengkap banget ya, baik akademik maupun organisasi ya teman-teman. Keren banget Kak. Makasih. Nah, untuk kali ini kita bakal fokus nih di ngomongin tentang exchange gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan exchange atau punya goals untuk exchange di saat kuliah, tonton video ini sampai habis ya. Oke Kak, kita mulai aja kali ya Kak. Nah, kan kakak ini pernah exchange gitu ya Kak. Terus jujur aku pribadi mungkin ada teman-teman yang relate yang nonton Iya. juga. Sebenarnya aku tuh kayak masih bingung sih Kak. Kalau misalnya exchange tuh kita tuh di sana tuh ngapain gitu. Iya. Mungkin boleh diceritain pengalaman kakak pas exchange Iya. kemarin. Jadi kemarin aku exchange itu sebenarnya mirip ya kayak di IPB juga. Jadi aku kuliah di sana, aku ngambil course dan itu juga aku ngambilnya sesuai sama field aku. Jadi kayak sama-sama di aquaculture juga. Nah, kemarin tuh aku di sana ngambil 4 mata kuliah. Iya, 4 matkul. Terus untuk kegiatan pembelajaran di sana, itu kurang lebih sama kayak di Indonesia juga. Kayak dengerin materi dari dosennya, terus juga ada kayak kerja kelompok, diskusi kayak gitu. Terus juga ada presentasinya juga, dan di sana tuh aku juga ada yang namanya field trip. Field trip tuh kayak apa ya, praktikum praktikum yang biasanya keluar gitu lah. Oh ya. Kayak kemarin aku ada cruise juga, jadi dia kayak pelayaran naik kapal selama berapa hari ya? 2 hari ya, sekitar 2 hari, 2 hari ya, 2 hari di kapal, terus ke banyak deh pokoknya. Itu di laut mana? Di Laut Hiroshima, di Laut Oke, Hiroshima. kalau misalnya kan itu kakak ke Jepang kan ya, tapi kan beda culture gitu sama kita. Kira-kira ada culture shock gitu nggak? Yang Apa ya? berdasarkan pengalaman kakak gitu. Jadi itu pas aku kemarin, pas waktu aku di Jepang ya, aku baru nyampe, kita tuh langsung kayak dikasih plastik sampah, tapi beda warna. Jadi ternyata di sana tuh kita emang bener-bener harus milah sampah gitu loh. Tiap kali mau buang sampah, kayak sampah yang bisa didaur ulang yang mana, terus sampah yang bisa sampah organik yang mana, kayak gitu. Terus apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Mm-mm. Oke. Keren banget nih Kak. Terus aku juga pengen tahu sih kenapa kakak tiba-tiba kayak mutusin, udah nih gue exchange gitu. Kayak kan sebenarnya mungkin kegiatan lain banyak ya selain itu. Kenapa kakak kayak udah gue exchange nih? Gitu. Iya. Jadi kalau dari aku pribadi ya motivasi atau alasan aku gitu kenapa aku pengen ikut exchange karena ketika aku ikut exchange itu aku bisa banyak apa ya belajar banyak hal baru gitu di situ. Mulai dari kayak budaya culture mereka di sana kayak gimana, terus aku juga bisa dapetin teman baru internasional gitu di sana, aku bisa punya relasi. Nah, sebenarnya kalau dari aku ya, aku tuh dari SMA tuh udah pengen banget ikut exchange. Kayak aku pengen ke Jepang kayak gitu. Nah, Ada iya, goals gitu ada ya. goals. Tapi sebenarnya aku tuh nggak nyampe jauh mikir ke arah sana yang tadi aku sebutin tuh enggak.
Aku tuh dulu tuh kayak pengennya, aku tuh pengen ngerasain winter, aku pengen ngerasain musim salju, Mmm, aku pengen ngerasain musim gugur, terus mhm, aku pengen buat snowman lah, pengen main salju. Sebenarnya kayak hal-hal basic mhm, yang mungkin kedengarannya kayak biasa aja. Tapi bagi aku tuh dulu, mhm, itu sesuatu yang, apa ya, bisa meningkatkan mhm, semangat aku dan menjadi, eee, alasan aku gitu. mmm, Dan sebenarnya teman-teman, kita tuh yang perlu digarisbawahi ya, kita tuh nggak apa ya, tiap orang tuh punya motivasinya mhm, masing-masing, ya nggak sih? iya betul, Jadi kita tuh nggak perlu nyamain motivasi kita sama orang lain kayak iya gitu. Dan mungkin Fahrun juga iya, punya motivasinya mungkin ya Mas setuju sendiri. banget, iya iya. Jadi kayak, eee, pasti semua orang punya ini beda-beda ya, motivasi yang Iya beda-beda gitu benar. ya. Mhm Oke. Terus Kak, kan kalau misalnya, di Kakak pas di Jepang itu, mhm. teman-temannya tuh emang juga dari Jepang atau kayak internasional, bener-bener internasional kayak gitu? Kalau program aku kemarin internasional. Mhm, Jadi ada temen Jepang aku mhm, juga, terus ada juga dari Thailand, mhm, dari Kamboja, mhm. terus aku juga kemarin pernah sempet sekelas sama orang Jerman. Oh, iya iya. Jadi beda-beda sih Iya, dan belajarnya pun pakai bahasa Inggris di sana, bukan pakai bahasa heeh. Jepang. Ada ada kendala komunikasi gitu ya, kalau misalnya internasional? Sebenarnya gimana ya, kita semua sama-sama Heeh, belajar gitu. Jadi pun aku sama teman-teman aku di sana, kadang kita juga mikir dulu gitu, kadang eee, misalnya kita lupa vocab atau gimana gitu. Tapi ya udah gitu, iya, kita sama-sama saling belajar kan di sana dan ya udah gitu. jadi nggak usah takut ya kan Iya, karena nggak usah sama-sama takut. belajar jadi, Mhm. paling pakai bahasa tubuh kali ya, Kak? Iya, kadang gitu Heeh, ya, atau enggak kadang kita sama-sama, apa ya gitu, terus mhm, temen Thailand aku tuh nyariin gitu di misalnya di Google, maksud aku tuh oh, ini gitu, oh, oh ini gitu, iya jadi kayak iya, ya udah. heeh, jadi Iya. nah, kan kita tahu nih Kak, kalau Mhm, misalnya di media sosial tuh emang udah banyak sih sebenarnya kayak informasi-informasi tentang exchange. mhm. Kalau Kakak sendiri itu sebenarnya dapat, informasinya tuh dari mana kalau boleh tahu? Ya, kalau aku pribadi, aku tuh kemarin dapatnya dari dosen aku ya, Mhm, informasi terkait exchange itu. mhm, Cuma banyak banget ya sebenarnya kalau informasi, buat exchange, iya. kalian bisa cek di IG-nya ICO, menurut Oh, aku itu udah lengkap banget sih. ICO-nya itu ya? Mhm, udah lengkap banget dan kalian juga bisa cek langsung ke website-nya gitu, kayak Mhm, tergantung kalian pengen exchange ke mana. Tapi emang lebih enak lewat ICO sih, iya iya. soalnya kan udah dibantu juga sama pihak Mhm, ITB ya, mhm. kayak gitu sih. Jadi guys, pantengin aja ICO, IPB gitu ya. Mhm. Karena sebenarnya kita udah terfasilitasi ya Kak, Iya, betul tinggal banget. gimana kitanya mau nyari tahu Nyari atau tahu atau enggak. enggak gitu. Betul banget. Nah, kan pasti udah jadi rahasia umum ya Kak, kalau Mhm, misalnya exchange tuh persiapannya banyak banget gitu mhm, ya. mhm mhm, Nah itu tuh apa mhm, aja sih Kak yang harus kita persiapin gitu? mhm, Terus, pas persiapannya itu Kakak sebenarnya ada kendala-kendala gitu nggak? iya iya. Mmm, Jadi kalau buat persiapan ini mhm, mumpung kalian masih tingkat iya, awal mhm, ya, mhm, kalian harus cari big why-nya juga sih, kayak kenapa sih kalian itu pengen ikut exchange, dari situ. betul, Kemudian kalian bisa dari sekarang buat planner gitu, ke mhm, depannya kalian mau kayak gimana, terus kalian mau ikut exchange tuh di semester berapa sih? mhm, Mhm, dan ini yang paling penting sih, yang ketiga, itu asah kemampuan kalian, terutama bahasa, iya, ya bahasa Inggris. Karena kan bahasa itu bukan sesuatu yang instan ya, mhm, tapi perlu pembiasaan. iya, Nah, jadi teman-teman, mungkin walaupun kalian sekarang sibuk gitu, banyak tugas, tapi kalian pasti punya waktu kosong nggak sih yang kayak kalian pakai buat scroll sosmed, iya, iya nggak heeh, sih? iya iya, Nah, ada itu aja, iya, heeh, ada aja kan. iya, Nah, kalian bisa pakai tuh buat kayak dengerin podcast mhm, bahasa Inggris, iya, atau enggak kalian kalau misalkan lagi nonton, mhm, itu pakai subtitle bahasa Inggris kayak gitu. mhm, Jadi kayak iya, pembiasaan-pembiasaan kecil gitu. iya, Itu sih. latihan ngebuat jadi sempurna gitu ya Iya, ibaratnya pokoknya gitu, buat diri kalian merasa pantas kalau mungkin mhm, walaupun susah ya, tapi iya, kayak memantaskan diri mhm, kayak gitu. Terus yang terakhir kalian bisa coba banyak hal baru atau kayak banyakin pengalaman kalian. mmm, Entah kalian ikut apapun itu. Karena dari oh, situ iya, kalian bisa ningkatin rasa percaya diri iya. kalian gitu, bisa tingkatin rasa percaya diri. Berarti tadi, tingkatin skill bahasanya Bahasanya, sama pengalaman-pengalaman ya, Kak? pengalaman-pengalaman. Kalau misalnya dokumen-dokumen gitu sebenarnya apa sih, Kak, yang diperluin gitu? Kalau untuk dokumen, itu biasanya paling yang kayak sertif Inggris ya, kayak TOEFL Oh, atau iya. IELTS kayak gitu. Pokoknya tergantung sih sama mereka mintanya apa. Mhm, Terus biasanya juga ada surat kayak keterangan aktif mahasiswa, atau surat mmm, rekomendasi, kayak gitu sih kurang lebih. Kalau itu insya Allah bisa sih, kayak iya aman gitu, iya bisa aman diurus. ya.
kalau misalnya rekomendasi itu biasanya dari Mhm. dosen kan? Dari dosen biasanya. Oke. Nah, ini kan, berarti mumpung kita masih di KKN kan, Mhm. berarti kita, bisa nih dari sini mulai nyicil tentang bahasa gitu ya. Iya, betul. Terus dokumen paling paspor mungkin ya? Iya, Bisa ya paspor, paspor iya ya, bisa paspor bisa sekarang. dicicil tuh guys dari sekarang. Mhm. Terus, kira-kira dari Kakak sendiri gitu ya Kak, ada nggak sih saran atau Mhm. tips and trick gitu buat kita-kita gitu yang mau Mhm. exchange gitu Kak? Oke. Sebenarnya kalau dari aku ini sih, yang penting kalian jangan takut buat nyoba. Mhm. Jangan takut untuk memulai. Karena kebanyakan dari kita itu udah keburu takut duluan di Iya awal, ya nggak sih? iya Dan dulu aku pribadi juga sebenarnya kayak iya. gitu. Kayak udah banyak overthinking-nya, padahal sebenarnya itu Mmm, nggak semenakutkan mhm, itu, dan sebenarnya kita juga bisa. iya iya. Kayak gitu sih. Jadi, jangan takut buat mulai, jangan takut buat nyoba banyak hal, kayak gitu sih. Dan usahakan ya apa-apa yang bisa kita usahakan. Mhm, Jadi ya udah lakuin aja gitu, iya jalanin. iya, kayak kalau ragu udah coba dulu aja Iya, gitu ya, kayak nggak ada step salah, iya, step nggak ada by yang step, salah gitu ya. nggak usah mikir terlalu jauh dulu Mhm, gitu. Kita kayak, ya udah lakuin apa yang ada di depan mata kita dulu aja, ambil peluang yang ada. iya iya sih bener banget nih guys. Jadi kalau misalnya ada temen yang masih ragu, udah gas dulu aja, Gas dulu daftar aja, gitu ya. mhm. Masalah entar lolos atau enggak itu belakangan ya Kak, Belakangan, itu yang kan penting urusan coba hasil dulu ya, ya. betul Mhm. banget gitu. Terus nih Kak, ini ya Kak, pasti setiap negara punya persyaratan yang beda-beda ya Kak, Mhm. terkait, sama TOEFL atau IELTS atau Mhm. syarat bahasanya gitu ya Mhm. Kak ya. Jadi mungkin kita harus research dulu kali ya, Iya. gitu. Mhm. Nah itu penting banget guys, jadi kalau misalnya kita mau exchange tuh ya, berarti kita harus tahu dulu negara mana yang mau kita kunjungi, terus, Setuju, iya. eee research lagi tuh, persyaratannya apa aja di negara Mhm. itu, butuh IELTS kah atau misalnya TOEFL ya? TOEFL, ada juga sih yang Duolingo, Ya kayak Duolingo, tergantung. heeh, gitu kan. Bisa Jadi juga. harus dicari-cari infonya gitu ya, Mhm. guys. Terus kalau misalnya terkait ini Kak, eee, ini Kakak lewat apa tuh, Kak? Misalnya di ISMA, kan sekarang rame Ah, ya iya, ISMA atau Rame apa Isma, gitu, mhm. heeh. Kalau aku tuh kemarin programnya EMS ya, yang Mhm, tadi udah Fahrun iya. sebutin di awal, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya banyak ya Kak Banyak program-programnya banget, iya, yang banyak banget, kita tinggal kitanya aja yang heeh, nyari. gitu. Terus pasti kan ada yang ngerasa kayak, "Aduh exchange tuh kayak, butuh duit gak sih?" Kayak Mhm. gini-gini. Mhm. Kan pasti ada aja ya kayak Iya, beasiswa betul. yang pilihan kayak Mhm. gitu-gitu. Jadi ya guys, kitanya harus bener-bener mau cari gitu ya, Iya, dan mau coba research sih, ya iya. gitu. Jangan males lah intinya ya untuk Mhm. research-research. Oke. Karena kalau dari aku ya, Mhm. penyesalan terbesar atau yang paling menyakitkan Heeh. itu kalau misalkan kita nggak nyoba deh, bukan karena gagal, bener nggak sih? Jadi Iya, kayak ada peluang heeh. di depan mata nih, tapi Mhm. nggak diambil, kan sayang banget kan? Iya guys, kan Mhm. kalau misalnya kita nyoba at least rasa penasaran gitu tuh udah Iya, ini terjawab ya, kan? heeh, Iya, gitu. betul. Dan kalaupun gagal kan bisa jadi evaluasi nih Kak, Iya, buat nyoba lagi gitu iya ya, betul. gitu. Mhm. Nah, sebenarnya Kak, ini aku mau minta pendapat pribadi Kakak Mhm. gitu ya. Sebenarnya kan Kakak udah mengalami gitu ya Mhm. exchange, Mhm. overall itu sebenarnya worth it gitu, Banget sih, menurut aku, banget ya Kak? banget. Banget gitu. Pasti banyak banget ya Kak, Iya, pengalaman kayak, insight-insight baru baru gitu iya. ya. Bisa dong Kak diceritain gitu, Kak, gimana nih kesan Kakak pas, eee, udah exchange gitu? Kayak Iya. ada hal berharga apa dan Mhm. kesan apa gitu yang bener-bener keinget gitu? Keinget. Banyak banget ya sebenarnya yang tadi udah aku sebutin, Mhm, kayak banyak pengalaman yang di luar dari ekspektasi aku gitu, kayak ternyata, eee, hal-hal di sekitar kita itu bisa jadi suatu pembelajaran gitu buat aku ketika aku ikut exchange. Mulai dari aku ngelihat anak-anak kecil berangkat sekolah, kayak gitu, terus aku juga lihat pengendara mobil yang mereka tuh lebih ngalah mhm, gitu, kayak lebih lebih milih lah buat kayak diem dulu gitu pas ada orang menyeberang, pokoknya dari mulai hal-hal kecil kayak gitu. Itu sih dari aku. Dan ketika aku ikut exchange, aku tuh ngerasa aku seperti kayak unlocking kebuka suatu gembok yang aku tuh belum tahu kuncinya gimana gitu, dan pas aku ikut exchange, aku nemu kuncinya gitu. Jadi kayak banyak banget istilahnya hal-hal baru yang aku dapetin gitu di sana, dan aku tahu mungkin tiap orang punya apa namanya, pengalaman yang berbeda-beda gitu ya, dan kalau dari aku itu sih. iya, oke oke. Nah, sebenarnya ini aku penasaran sih, Kak. Mhm. Sebenarnya kalau exchange itu kita bisa
convert SKS gitu gitu? Bisa. Oh, Mm-mm. oke. Kemarin tuh aku convert juga SKS. Pokoknya mata kuliah aku yang di sana, aku convert semuanya kalau nggak salah ya, empat-empatnya gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi walaupun kita meninggalkan IPB gitu ya, jadi Iya, tetap dapat tetap SKS. dapat SKS, Tenang nggak aja usah guys, khawatir. tenang aja. Iya, Kalau exchange mah gas aja. gas aja. Terus ini juga sih Kak, mungkin kalau misalnya dari Kakak sendiri gitu ya Kak, eh, di negara baru gitu, Mm-mm. gimana sih cara eh, membuat relasi gitu, kayak berhubungan dengan orang di sana itu Orang kan lain. pastinya beda ya orang Jepang sama Indo gitu ya Kak. Mm-mm. Kalau dari aku ya, kita harus lebih banyak proaktifnya sih. Karena tipe orang Jepang itu mereka kalau kita nggak ajak ngomong, kebanyakan diem. Kayak Individualis. individualis. Jadi pas aku kemarin di sana aja, misalkan aku lagi masak nih di dapur, aku aja sering ngerasa kayak ya udah gitu kita kadang masak tapi diem-dieman kalau aku nggak ngajak ngobrol gitu. Jadi emang kita harus lebih banyak proaktifnya sih kalau di sana tuh. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kita udah ngajak ngobrol, kerasa banget mereka itu orangnya ramah-ramah, kayak gitu, Gitu ya. welcome. Berarti harus kitanya gitu yang Iya. mulai dulu. Itu kalau di Jepang ya, Ya, nggak tahu nggak tahu kalau di yang di negara lain. lainnya. Jadi berarti harus Lain. di research tuh guys gimana Iya. orang-orangnya gitu. Terus juga, oh ya kakak di sini tinggalnya gimana kak? Aku tinggalnya di asrama. Oh ada Tapi khusus iya asrama khusus, tapi satu orang satu. satu kamar. Satu kamar satu orang Ah, gitu. Dan apa ya, di sana tuh kayak harus tenang lah ya, gak boleh berisik gitu, nggak kayak di Indo kan sih Indo suka ngumpul gitu kan kita rame. iya, iya. Itu enggak di sana. Jadi ya harus tertib ya. Tertib, iya. Mm-mm. Oke guys. Terus juga aku mau nanya nih kak, kalau misalnya terkait dengan exchange di sana, pembelajaran di sana, sebenarnya ini nggak sih kak? Kan kakak di Jepang tuh. Iya. Ini banget gak sih kak? Jomplang banget gak sih sama yang Indo gitu? Kalau buat pembelajarannya ya, kurang lebih menurut aku sama sih. Tapi kayak mereka tuh emang lebih disiplin. Pokoknya masuknya harus lihat tepat waktu, terus kayak ya jangan ngaret lah ya, karena gak enak juga kan sama senseinya sama dosennya. Terus ini sih kayak mereka tuh sangat menghargai banget. Jadi kayak kita tuh nggak perlu takut buat nanya di sana. Ya di Indo juga sih ya. Cuma maksudnya kayak dosennya juga di sana senseinya sangat menghargai banget kalau ada mahasiswanya yang nanya gitu, yang bertanya gitu di sini. Jadi jangan ngerasa takut, gua kalau nanya ini sama kak bego banget. Iya, nggak usah takut. Iya. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar kita di sana pun. Oke sih guys, gitu ya. Jadi mungkin kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian ragu gitu ya, atau kayak ibu ikut exchange atau enggak, atau kalian ada ngerasa kayak kayaknya gue tertarik nih tapi masih gitu ya. Nah, iya. Langsung aja guys disiapin dari sekarang mumpung tahun pertama kan ya, belum masuk departemen, belum sesibuk itu kan ya Sesibuk kak. itu, iya. Siapin lah yang bisa disiapin kayak paspor kan bisa tuh kan ya dibuat dari sekarang. Terus kayak ningkatin lah skill bahasanya, iya betul banget. Research nih tujuan kalian itu ke negara mana gitu. Butuhnya IELTS atau TOEFL gitu. Iya. Siapin lah dari sekarang gitu ya. Biar ntar kalau ada ini info exchange gitu langsung gas gitu ya. Langsung gas, gitu. iya. Gak usah berlama-lama lagi gitu ya. Gak usah takut dan gak usah banyak mikir sih, gak usah terlalu banyak mikir, overthinking gitu. Oke, makasih ya kak udah sharing di podcast. Jangan kapok ya kak. Enggak. Seneng banget, makasih banyak ya. Iya, makasih juga kak. Nah, teman-teman mungkin sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke YouTube channel ini. And see you on the next video. Dadah.